mungkar. Wahai saudaraku perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangainya, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka dia, Maryam, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil, dari dia menjadikan aku seorang nabi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari, dan alhamdulillah untuk bacaan qiraah dari surat Maryam ke surat ke-19 dari ayat 15 sampai 30 sudah terbaca semua, Cih. Kemudian untuk Ustadz, apakah sudah ada konfirmasi, Mas Amin? Masih belum ada, Mas. Belum ada, Cih. Kalau masih belum ada, ini untuk kabar dari monggo Mas Fahri yang baru bergabung. Mas Fahri. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fahri. Alhamdulillah kabar sehat dan keluarga di sini sehat semua, Mas. Kerjaan juga lancar. Oke, alhamdulillah. Di Finlandia apa di rumah nih, Mas Fahri? Di Finlandia, Mas. Sudah balik ke sini beberapa waktu yang lalu. Ustadz, sudah ada konfirmasi, Mas. Oke, Mas Amin. Dan untuk teman-teman semuanya, karena Ustadz sudah ada informasi, kita mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi pada malam hari ini. Dan selanjutnya saya serahkan ke Mas Amin, aku host untuk malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ma'ruf nih. Sampun. Oh ya, Indonesia guys. Iya, siap. Iya, monggo Mas Bagus. Belum terkoneksi ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Suaranya belum ada Ustaz, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum
Mohon maaf kalau ada salah Ustaz. Sama-sama Mas, saling memaafkan kita. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz bersama keluarga? Alhamdulillah baik Mas, mudah-mudahan semuanya juga begitu. Amin, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Sebelum dimulai melaporkan yang sudah tergabung dalam Zoom meeting ada 17 saudara Ustaz. Iya, alhamdulillah. Tergabung dari amin, insya Allah. Yang bergabung dari Korea ada 6, dari Jepang 2 saudara, Taiwan 1, Hongkong 1, Finlandia 1, dan Indonesia ada 6 Ustaz yang bergabung. Iya, udah. Ya, selanjutnya insya Allah bisa dimulai Ustaz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti yang kita rencanakan minggu ini atau hari ini kita akan kembali membicarakan tentang Al-Asmaul Husna. Malam hari ini kita bicara tentang nama Allah Al-Muhsyi, yang maha penghitung gitu ya. Ya, jadi Allah yang maha menghitung. Artinya segalanya. Maksudnya di situ dihitung itu ya tidak hanya sekedar dihitung saja, tapi dicatat, kemudian diperhitungkan juga pahalanya dan sebagainya. Tidak hanya dihitung jumlahnya saja, tidak. Ya, dicatat untuk mendapatkan balasannya masing-masing dari semua amalnya kan gitu. Dan bahkan digambarkan kemampuan Allah maha menghitung itu sangat cepat. Ya, sari'ul hisab dikatakan seperti itu. Kita bisa buka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19 di akhir ayat itu kita dapatkan ya seperti itu. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, jadi di situ di akhir ayat itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya kan itu. Artinya maha cepat itu seperti apa kan gitu. Jadi ya yang paling cepat dari yang paling cepat dari segala yang cepat yang bisa dilaksanakan dilakukan. Kalau sekarang yang paling cepat di dunia ini di sekitar kita itu selain Allah ada komputer ya. Ya komputer itu cepat lambatnya tergantung dari kualitas prosesornya, kecepatan prosesornya di dalam memproses angka-angka informasi yang masuk. Ya. Nah, Allah lebih dari itu gitu loh gambarannya. Artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang mizan, tentang perhitungan amal dan sebagainya itu, ya sebenarnya ya sudah selesai semuanya. Artinya karena kecepatan Allah dalam menghitung tadi, maka kemudian begitu kiamat itu datang gitu, kiamat tiba itu semuanya sudah selesai perhitungannya. Kalau tidak selesai ya Allah tidak cepat ngitungnya kan gitu.
Maka kalau kemudian kita bicara perhitungan amal, ada timbangan amal, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, dan sebagainya, itu adalah upaya untuk mempermudah akal manusia untuk memahami supaya diterima dan kemudian ditaati kan itu. Ya, tetapi tentu saja Allah tidak akan seperti itu. Artinya nunuk-nunuk nutuli ini kemudian baru dapat timbangannya sekian. Kayak orang kerja di laundry itu dia sudah pakai komputer, tapi ya harus nutuli dulu, baru kemudian diproses dapat timbangannya sekian, harganya sekian kan gitu. Ya seolah-olah begitu, ditimbang itu tutuli dulu, oh amalnya sekian banyak, dilipat, yang ini dilipat gandakan sekian, yang itu dilipat gandakan segitu, yang lain dilipat gandakan segini, yang ini tidak dilipat gandakan dan sebagainya, kemudian dihitung kesuwen gitu. Manusianya sekarang saja sudah berapa, 8 miliar kalau nggak salah, sekarang ini sudah 8 miliar. Kalau satu orang untuk nutuli dan sebagainya tadi butuh 1 menit, itu sudah 8 miliar menit. Nah yang kemarin-kemarin ya sudah mati banyak sekali. Sampai kiamat nanti, kiamatnya kapan? Mungkin saja 4 miliar, 4,5 miliar tahun yang akan datang. Pada saat itu mungkin jumlah manusianya triliunan. Dan kita yakin juga bahwa tidak hanya di bumi ini yang ada manusia, yang ada makhluk ciptaan Allah yang hidup itu kan, itu di di planet lain, di tempat lain kan ada juga. Allah sendiri sudah memberitakan di dalam surat Syura ayat 29 itu, mari dibuka lagi. Allah menebarkan yang namanya makhluk, yang namanya dabbah itu di langit, di bumi, dan di antara keduanya kan itu. Silakan. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Ya, jadi di langit dan di bumi itu Allah tebarkan yang namanya makhluk, yang namanya dabbah itu. Kalau bumi itu hanya satu di antara 8 planet yang mengelilingi matahari, sedang matahari itu satu di antara sekian ratus miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Sedang galaksi Bima Sakti itu satu di antara sekian ratus miliar galaksi yang ada di Jagat Raya yang disebut sebagai universe. Bahkan mungkin saja yang ada tidak hanya sekedar universe, tetapi multiverse. Dunia-dunia lain ada mungkin, ya tidak hanya satu saja, tapi mungkin saja Jagat Rayanya miliaran, karena kemampuan Allah tidak terbatas. Nah kalau kemudian umpamanya saja di setiap galaksi hanya ada satu tempat yang bisa ditempati saja, sudah ratusan miliar galaksi yang ada penghuninya gitu loh. Masing-masing ada 8 miliar kali 100 miliar, katakan kalau galaksinya ada 100 miliar, sudah berapa saja, amat sangat banyak. Kalau perhitungannya satu menit, ya udah tak nunul dan sebagainya tadi itu, ya suwen kan itu. Itu gambaran-gambaran saja untuk kita. Yang jelas Allah itu memiliki kemampuan menghitung yang luar biasa. Dan itu yang tadi dari segi waktu itu tidak ada tandingannya. Ya, kapanpun Allah ingin tahu, ya tentu saja Allah tahu. Kapanpun Allah ingin menyampaikan, ya Allah mampu menyampaikannya kan itu. Nah, Allah di dalam surat surat Jin ya, coba surat Jin ayat yang terakhir ya, surat ke-72 ayat terakhir itu. Di situ Allah mengatakan bahwa
kalau tadi dari segi waktu itu paling cepat, nah ini dari segi ruang, dari segi space, segala apa saja yang ada di jagat raya ini itu dihitung oleh Allah, dihitung di situ, diperhitungkan, ya dicatat, dilipat gandakan tadi. Ya, tidak hanya sekedar dihitung jumlah piro, tetapi kemudian tidak ngerti si A, si B, kenapa perbuatannya apa, karyanya apa, tidak sama sekali. Tentu dihitung dengan segala aspek yang diperlukan untuk dihitung kan gitu. Silakan. Quran surat Al-Jin surat yang ke-72 ayat yang terakhir ya Ustaz, ayat ke-28. Ayat 28 ya. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada. Agar dia mengetahui bahwa Rasul-Rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Ya, coba bayangkan itu, menghitung segala sesuatu satu persatu. Artinya secara individual akan dihitung satu persatu itu. Di dalam rumah tangga itu ada 10 anggota keluarga, kepala rumah tangganya dan sebagainya, ya dihitung satu persatu dan tidak akan keliru. Ya, menghisap, menghitung suami, menghisap, menghitung istri, anak, cucu dan sebagainya, tentu tidak akan keliru sama sekali. Ya, jadi semuanya diperhitungkan betul-betul dengan teliti satu persatu kan gitu. Nah, nanti di dalam ayat yang lain, di dalam surat An-Naba ayat ke-29 itu, surat ke-78 dan ke-29, dengan bahasa yang lain dicatat di dalam kitab, tapi maksudnya sebenarnya sama. Ayo silakan. Surat An-Naba surat yang ke-78 ayat ke-29. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, yakni buku catatan amalan manusia. Ya. Jadi semuanya nanti dicatat dalam kitab tadi. Maka tadi saya katakan itu satu persatu itu tidak hanya sekedar individualnya saja, kan, tetapi beserta dengan seluruh aktivitas secara detail, ya, dan tidak akan terlewatkan satu persatu pun gitu ya. Dan bahkan itu menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir, yang mereka banyak berbuat dosa. Nah, kemudian ketika mereka menerima kitabnya yang begitu teliti, menuliskan semuanya yang besar maupun yang kecil, itu kemudian menjadi penyesalan bagi mereka. Mereka merasa mereka ketakutan betul ketika berhadapan dengan kitabnya itu sendiri kan gitu. Ya, ada di dalam surat Kahfi surat ke 18 ayat yang ke sekitar 48 atau 49, jadi silakan. 49 ya. 49. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat yang ke-49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab, yakni catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya.
Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang juga pun. Ya, sampai seperti itu. Ya. Jadi nanti di dalam surat Mutafifin itu dibaca sendiri aja. Nanti begitu diserahkan apa namanya kitab-kitab mereka itu kan itu. Tapi kita bahas di sini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wudi al-kitab, dan diletakkan kitab. Fataral mujrimina musyfikina, maka kamu melihat ya, bahwa orang-orang yang berdosa itu musyfikina, ketakutan, mimma fihi, terhadap apa yang ada di dalamnya, maksudnya terhadap apa yang tertulis di dalam kitab itu. Wa yaquluna, dan mereka itu berkata, ya wailatana, betapa celakanya kami, malihadal kitabi, kitab apa ini sebenarnya, la yugadiru shagirata wala kabirata wala kabiratan illa ahsaha. Ya, yang kecil maupun yang besar semuanya tercatat, semuanya tertulis di situ. Tidak ada yang lepas, yang besar maupun yang kecil maupun yang besar semuanya itu tercatat, sehingga mereka ya, yang kemudian tahu resikonya ketika berhadapan dengan Allah itu hanya ada pilihan surga dan neraka gitu aja. Ya, maka mereka ketakutan betul melihat catatan amalnya yang buruk tadi sebagai orang-orang pendosa tadi kan gitu. Wa wajadu ma'amilu hadiron, dan mereka menjumpai atau mendapati ma'amilu, apa yang mereka kerjakan, apa yang dahulu mereka kerjakan, hadiron, hadir, ada, tertulis di kitab itu kan gitu. Wala yudlamu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak berbuat aniaya terhadap seorang pun. Jadi apa namanya, bentuk dari pembuktian bahwa Allah itu tidak berbuat aniaya terhadap siapapun ya dengan menuliskan kitab itu, dengan ada catatan sejarah dari perbuatan masing-masing orang tadi. Maka Allah membalas kebaikan juga berdasarkan catatan amalnya itu sendiri. Begitu juga Allah membalas keburukan dari orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir itu juga berdasarkan catatan amal itu sendiri. Jadi Allah mengajarkan kepada kita keterbukaan di situ, di dalam memberikan reward ataupun punishment kan gitu. Maka ini juga pelajaran bagi para pemimpin. Pemimpin apa itu? Pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah, pemimpin organisasi dan sebagainya. Ya, di dalam menegakkan keadilan dalam rangka supaya pemimpin itu tidak masuk neraka karena kedolimannya kepada umatnya, maka harus ada keterbukaan gitu, tertulis di situ, tidak kemudian terbuka kepada orang-orang tertentu saja, bolo-bolone dan sebagainya, kepada orang yang ya diwaspadai, yang dicurigai, yang diamati, yang di apapun itu kemudian tidak terbuka, ya tidak seperti itu. Ini Allah sudah menunjukkan kepada kita, ya, prinsip keadilan itu ada pada keterbukaan tadi kan itu. Nah, di samping itu juga tentang penulisan, pencatatan segala sesuatu tadi, itu mengajarkan kepada kita akan detail dari segala sesuatu. Kalau seorang calon pengusaha, dia kemudian memperhitungkan tentang modal awal yang harus dipersiapkan, kemudian biaya operasional, kemudian begitu juga cadangan tidak terduga dan sebagainya diperhitungkan semuanya. Itu juga harus mengandung detail biaya operasional itu meliputi apa saja. Apakah itu untuk uang transport, untuk biaya transport, biaya yang lain-lain, itu juga harus tercatat semuanya. Ya, detail seperti itu kan itu. Nah, begitu juga ketika mengadakan evaluasi dari hasil, mungkin sebulan sekali hasilnya seperti apa, itu juga begitu detail. Artinya pengeluaran disusun sendiri seperti pembukaan yang
di sekolah-sekolah itu, kemudian pemasukannya disusun sendiri, kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lain, cocok enggak dan sebagainya. Kalau ada gesek-geseknya di mana dan sebagainya, dua-duanya diperhitungkan. Artinya pengeluaran, penerimaan semuanya secara detail juga harus tercatat di situ kan itu. Pelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya gitu loh. Ya, dan kalau menghitung itu menghitung itu melibatkan angka, melibatkan hitungan dan sebagainya. Ya, maka penting sekali untuk memahami angka-angka itu gitu. Ya, maka Islam itu betul-betul amat sangat peduli. Dia punya orientasi waktu, dia punya orientasi arah. Ya, untuk orientasi waktu diajarkan Islam itu dalam bentuk sholat itu sendiri yang harus selalu mengikuti waktu-waktunya kan itu. Maka dimanapun, di belahan dunia manapun, orang Islam itu akan senantiasa memperhatikan waktu, utamanya adalah untuk sholat tadi. Tapi tentu ya tidak hanya berhenti pada sholat saja, tapi untuk yang lain-lain juga harus senantiasa memikirkan waktu. Maka ada orientasi waktu setiap saat bagi orang Islam itu. Orang iso ngebu terus dino sewengi dan sebagainya tanpa bangun tidur dan sebagainya, atau beraktivitas apapun, nonton bal sedino sewengi dan sebagainya, atau apapun itu bulan terus nonton alas gunung seni tanpa sholat dan sebagainya. Tidak ada namanya Islam. Dididik untuk senantiasa memperhatikan waktu kan itu. Nah, begitu juga posisi ya namanya orang Islam itu dididik oleh Allah untuk paham posisi dan orientasi ya lokasi. Artinya secara spasial dia mengerti dia posisinya di mana. Kalau saya mau ke kota harus kemana, berapa lama waktunya ke sana dan sebagainya, ada perhitungannya di sini. Orang Islam untuk sholat harus mengarah ke arah kiblat. Maka kemudian ketika dia menjadi seorang musafir, apakah pergi ke Korea, Jepang, atau Finlandia, atau Qatar, atau dimanapun dia berada, dia akan selalu memahami saya berada di sini. Maka kemana saya harus menghadap ke arah kiblat itu akan dia cari, dia lakukan gitu. Apakah dengan Google Earth atau kan dengan kompas dan sebagainya, tentu akan dia lakukan. Berbeda dengan orang non-muslim, yang non-muslim tidak punya tuntunan yang seperti itu. Orientasi waktu juga tidak punya, orientasi tempat juga, arah posisi juga tidak punya mereka. Maka mereka ngebu, mendem, minum minuman keras, telung dino telung bengi juga tidak masalah. Orang ngerti tempat, orang ngerti waktu, orang ngerti arah, orang ngerti posisi, tidak ada masalah bagi mereka. Kalau orang Islam tidak seperti itu. Sebelum ada masalah sudah diberitahu dulu, harus mencari tahu dulu. Saya itu berada di sini, kalau sholat saya menghadap ke sana. Kanan saya itu berarti pergi ke sana, ke arah sana. Ke kiri saya ketika menghadap kiblat itu saya berarti pergi ke arah sana. Belakang saya ke arah sana. Itu orang Islam tahu kan itu. Maka seharusnya orang Islam itu betul-betul beruntung di situ. Artinya nama Allah Al-Muhsyi yang maha menghitung tadi, yang kemudian bisa menginspirasi kemana-mana tadi tentang perhitungan waktu, perhitungan tempat dan sebagainya tadi. Di samping juga perhitungan amal dengan segala detailnya tadi, gitu ya, pelipat gandaan dan sebagainya tadi. Tapi membawa berkah kepada setiap individu umat Islam untuk mengetahui posisi dan orientasinya selama hidup di dunia ini di mana saja dia, dan juga orientasi waktu kan gitu. Apalagi waktu ayatnya sendiri dengan wal asr kan gitu ya, itu kan al asr itu kan luar biasa mendidik kita seperti itu kan gitu. Ya, jadi itu di satu sisi. Di sisi lain ketika kita belajar tentang menghitung, hisab, mizan dan sebagainya, maka kalau kita betul-betul ingin mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Allah sebagai Al-Muhsyi yang maha menghitung itu, ya tentu kita akan terhindar dari kutukan Allah
wailul lil mutaffifin itu, yang kutukan itu ditujukan kepada orang yang dia berbuat curang di dalam menakar maupun menimbang itu kan itu. Jadi esensi menghitung, mencatat menghitung dan mencatat itu kan untuk membalas amalnya tadi kan itu. Dilipat gandakan atau tidak dilipat gandakan dan sebagainya kan ada perhitungannya di situ. Ya, maka begitu juga ketika kita bermuamalah dengan seseorang gitu ya, maka ya, hitungan maupun takaran maupun timbangan itu juga harus tepat. Ya, semaksimalnya harus tepat di situ supaya kita tidak berbuat zalim. Artinya seorang itu memperoleh haknya sebagaimana mestinya sehingga kita tidak berbuat zalim kan itu. Kalau dari sisi Allah tadi, maka Allah bisa memberikan balasan amalnya itu sesuai dengan haknya yang diterima, mestinya diterima oleh hambanya tadi kan gitu. Nah, kalau kita kepada orang lain ya kita bisa menyampaikan hak mereka dengan benar. Kalau mereka itu belinya 2 kilo, ya betul-betul kita beri 2 kilo. Ya, jangan kemudian beli rambutan 2 kilo, tetapi kemudian ada sak bongkok yang kemudian ditibak ke ngisor, lebok ke tas kresek tersembunyi, yang kemudian langsung dibungkus. Setelah ditimbang, kita ditimbang 2 kilo, tetapi ketika mau membungkus itu sebagian kemudian dijatuhkan di tas kresek atau keranjang yang dia punya, sehingga yang diterima oleh pembeli itu tidak 2 kilo betul, mungkin saja hanya 1,5 kilo atau 1/3/4 kilo dan sebagainya. Nah, yang seperti itu yang dikutuk oleh Allah kan itu. Allah sendiri sudah mengajarkan prinsip keadilan, tidak berbuat zalim kepada manusia, seorang manusia pun tadi dikatakan gitu. Ya, maka seharusnya kita juga begitu. Ya, wa ahsin kama ahsanallahu, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik. Ya, ahsanallahu ilaik, kepada kamu kan gitu. Ya. Coba mari kita baca surat Mutaffifin, surat ke-83 ayat 1-5 aja. 5 atau 6 bisa. Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83 ayat 1-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Sebentar, ini berhenti dulu, ada tamu mau ngambil laundry. Oh, nggih, Ustaz. Nggih, sambil menunggu Ustadz kembali, barangkali ada saudara-saudari yang mau bertanya, nanti bisa diaktifkan voice-nya kalau mau secara langsung. Kalau tidak menghendaki secara langsung, bisa ditulis di kolom chat Zoom ya. Bagi yang menyimak di Facebook ataupun YouTube, boleh kalau menyampaikan pertanyaan. Kalau masih ada waktu, insya Allah akan kami sampaikan. Kami ulangi, Ustaz. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.
Ya, mari kita perhatikan ayat 1 sampai 6 ini dengan sebaik-baiknya. Ini metode pembelajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Itu seperti ini. Luar biasa. Dan ini diulang dalam berbagai surat-surat yang lain, caranya seperti ini terus gitu. Kita perhatikan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wailul lil mutaffifin, gitu. Jadi celakalah bagi orang yang dia itu curang dalam menakar maupun menimbang. Pahami menakar dan menimbang itu beda, tetapi esensinya sama, untuk menegakkan keadilan di situ. Terbuka dalam menegakkan keadilan di situ, menakar dan menimbang. Ya, menakar itu seperti dulu ketika kita menakar beras itu dengan literan itu, nah, itu menakar. Kalau menimbang ya dengan timbangan kan itu. Nah, takaran dan timbangan inilah yang betul-betul menjadi perhatian dari Allah dan Rasulnya, sehingga ada konsep riba. Ya, ada konsep riba. Harus seimbang, harus kontan pada saat itu dan sebagainya. Harus ya apalagi saat itu juga kan itu. Jadi baik itu tamer, apakah itu korma, ataukah itu gandum yang baik maupun yang buruk, kemudian juga juwawut maupun yang terakhir itu adalah milkun gitu ya. Apa namanya? Milkun itu garam gitu ya. Begitu juga emas dan perak, itu semuanya ditakar dan ditimbang gitu ya, sehingga betul-betul orang yang menjual dan membeli itu sama-sama melihat takarannya atau timbangannya pada saat itu. Setelah selesai langsung diserahkan, langsung dibayar gitu. Itu konsepnya, takaran dengan timbangan itu, supaya tidak terjadi kedoliman. Tidak boleh ditunda bayarnya. Artinya baru dulu timbangannya yang bayar sesok, tidak bisa seperti itu. Harus pada saat itu juga. Ya. Sekali lagi, keterbukaan untuk menegakkan keadilan itu metode yang diajarkan oleh Allah seperti itu. Termasuk emas dan perak, gitu loh. Kalau uang tidak ada, uang tidak ditimbang. Nah, kebetulan saja yang namanya real, yang namanya dinar dan dirham itu ditimbang karena dia itu dari emas. 4/4 gram emas itu 1 dirham, itu ditimbang ya, modelnya seperti itu. Nah, begitu juga perak ya, untuk dirham kan itu juga ditimbang di situ ya. Maka mislan bimislan, yadan binjadin dan sebagainya itu ya dilakukan pada saat itu gitu. Nah, itu banyak orang yang curang seperti itu, maka kemudian Allah mengutuk di sini bahwa wailul mutaffifin, celakalah orang yang curang di dalam menimbang. Kita perhatikan bukan ribanya sekarang, kita perhatikan kecurangannya di dalam menimbang. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ya, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dicukupkan, minta dipenuhi gitu loh. Apa anane 1 kilo ya 1 kilo, 1 liter ya 1 liter gitu loh. Kemudian wa idza kaluhum au wazanuhum yuksirun. Tetapi apabila mereka itu menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi kan itu. Ya, maka kemudian ada praktek di lapangan itu. Kalau membeli pakai takaran yang ini, kalau menjual pakai takaran yang ini. Kalau membeli pakai timbangan yang ini, kemudian kalau menjual pakai timbangan yang itu. Karena sudah di-set timbangannya tadi kan itu. Nakal, nah itulah yang diperangi oleh Rasul, karena itu praktek-praktek ketidakadilan. Ya, tentu saja dengan cara menipu tadi, dengan cara menggunakan timbangan yang berbeda tadi kan gitu. Timbangan ini bisa saja wujudnya betul-betul timbangan, atau timbangan ini bisa wujudnya takaran, sama-sama takaran, tapi timbangan ini bisa wujudnya aturan main. Nah, kalau sama-sama bermuamalah dalam bidang ekonomi, kok kemudian kalau meminjam aturannya ini, kalau kemudian
menabung aturannya ini, itu saya menilainya sebagai sudah menggunakan timbangan yang berbeda. Seperti itu. Harusnya kan resiprokal. Kalau kita yang meminjamkan, mereka yang meminjamkan, sama timbangannya kan gitu. Kalau kita bicara timbangan kan gitu. Maka jangan beda timbangannya tadi kan itu. Ya. Nah, sekali lagi orang yang seperti itu kemudian diperingatkan oleh Allah di situ, celaka mereka itu, diancam oleh Allah mereka itu celaka kan gitu. Nah, kemudian berikutnya ini yang saya katakan metodenya Allah untuk mengingatkan para pendosa itu dengan mengatakan ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun kan gitu. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan kapan? Yaumin adzim, untuk apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari ketika mereka itu dibangkitkan untuk menghadap Tuhan semesta alam untuk mempertanggungjawabkan kecurangannya tadi. Ya, maka sudah dicela oleh Allah, celakalah kamu, celakalah bahwa ilmu taufikin tadi. Kemudian diingatkan bahwa kamu itu tidak sadar bahwa kamu besok itu akan dibangkitkan, pasti akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kok sampai beraninya berbuat seperti itu gitu. Nah, itu harus perhatian pada kita, ya. Dan itu berlaku untuk apa saja, tidak hanya sekedar tidak sekedar secara dohir yang dia itu melibatkan timbangan atau takaran secara dohir tadi. Nah, begitu juga aturan tadi, pinjam dan utang yang secara dohir kemudian digawe beda aturannya dan sebagainya tadi. Ya, itu sudah tidak benar. Begitu juga perlakuan antara kita dengan anak-anak kita. Punya anak dua, harusnya kita senantiasa berlaku adil, tetapi yang satu kita perlakukan begini, yang satu kita perlakukan begitu, itu juga tidak adil, tidak menimbang dengan takaran yang sama. Ya, maka kita perhatikan coba di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8 situ. Kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa tadi dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lihat intinya dulu, sebentar saya akan berbagi dulu. Jangan minta ganti yang Lipatnya nggak Ustaz? Ya, silakan. Ya. Surat Al-Maidah, surat yang ke-5 ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita perhatikan, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi jangan karena kebencian kemudian kita hukum dia berat dengan timbangan yang berbeda. Karena saya mencintai dia, saya ringankan hukumannya atau tidak saya hukum sama sekali. Itu menjadi tidak adil. Padahal kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Tadi menimbang, menakar tadi adalah esensinya adalah terbuka di dalam menegakkan keadilan kan gitu. Nah, ini kepada orang yang kita benci, kita juga tidak boleh seperti itu, tidak adil. Kepada orang yang kita cintai, anak yang kita cintai dengan anak yang kita benci juga harus tidak boleh berlaku
dolim kan itu. Pada yang cintai ya tidak boleh kita terlalu berlebihan dan sebagainya. Jadi kita bisa berbuat tidak adil kepada yang kita benci, dan juga kita bisa berbuat tidak adil kepada orang yang kita cintai. Dua-duanya dimungkinkan terjadi kan gitu. Ya, maka kemudian timbangan yang sama tadilah yang harus menjadi rujukan untuk orang kita cintai maupun untuk orang yang kita benci dan sebagainya. Jadi kembali lagi tadi, tidak hanya terbatas kepada takaran dan timbangan yang secara zahir untuk menimbang materi tadi, ya, tetapi juga keadilan yang ada di dalam hati itu, ya, juga harus mengikuti aturan yang sama, ya, ketika kita menegakkan keadilan untuk yang orang yang kita benci maupun orang yang kita cintai. Ya, begitu juga tadi aturan yang sama juga harus kita tegakkan kepada orang yang meminjam maupun orang yang menyimpan. Harusnya kan begitu kan itu. Maka kalau menggunakan aturan yang berbeda, berarti itu tadi dia menggunakan takaran yang berbeda. Takaran yang berbeda di situ kalau untuk menimbang orang lain, saya curangi. Kalau menimbang untuk saya, harus dipenuhi dan sebagainya tadi, yang tidak benar yang seperti itu. Nah, maka Allah betul-betul menegakkan, betul-betul mengharapkan umat Islam itu menjadi manusia-manusia penegak keadilan, manusia penjaga keseimbangan semesta alam ini, menjadi manusia-manusia yang jujur, baik di dalam menakar dan menimbang dan sebagainya itu. Untuk itu maka Allah kemudian menurunkan suratnya Al-Mutaffifin itu sendiri, yang nanti di dalamnya di situ juga ada orang yang baik yang diberi kitabnya, yang orang yang buruk diberi kitabnya, yang baik diberi kitabnya dan sebagainya. Kita baca, kita teruskan ayat ke-7 sampai ayat yang terakhir. Kita baca terjemahnya aja, pelan-pelan aja. Ini sebentar Ustaz. Dari 7 ya. Arti surat Al-Mutaffifin dari ayat ke-7, lanjutan yang tadi. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan... Terjemahnya dari awal aja, dari awal terjemahnya. Oh nggih, mohon maaf. Dari ayat 1. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Stop dulu, coba diulang. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Ya. Artinya jangan sampai berbuat begitu, karena kalau berbuat begitu kamu itu berarti durhaka kepada Allah, karena berbuat curang. Allah melarang itu, kamu melanggar, maka kemudian menjadi orang yang durhaka. Padahal amal kamu itu dicatat di dalam sijin tadi kan gitu. Terus? Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kamu dustakan. Iya, diingatkan sampai segitunya itu oleh Allah, itu tentang
mutaffifin tadi yang menjadi judul surat itu sendiri. Karena hakikatnya orang yang curang tadi, orang yang curang dalam menakar dan menimbang tadi, itu hakikatnya tidak beriman kepada hari akhir. Hakikatnya mereka itu mendustakan hari akhir. Kalau dia mendustakan hari akhir, yang memberitakan adanya hari akhir itu adalah Allah, dia juga mendustakan Allah, dia juga durhaka kepada Allah, kan itu. Maka ancamannya sudah jelas di situ, masukkan neraka, dan ini adalah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya, kamu dustakan dahulu karena dahulu kamu tidak percaya kepada adanya hari kiamat, tidak percaya kepada adanya neraka. Maka kamu berani menjadi orang yang curang di dalam menakar dan menimbang tadi ini tuh. Hanya untuk keuntungan yang sedikit, hanya untuk keuntungan yang sesaat saja, kamu sudah berani durhaka kepada Allah dengan tidak berbuat adil, ya, dengan curang dan sebagainya tadi, kan itu. Terus sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. diulang. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Ya. Jadi kalau tadi ada sijin atau sijun, kemudian ini ada Illiyin atau Illiyun gitu ya. Catatan orang-orang yang dia baik kan gitu. Ya, maka ya itu tadi di dalam surat Kahfi ayat ke-49 tadi, bahwa di situ dikatakan kita popo itu hijau nih, semuanya kok bisa dicatat seperti ini, kok bisa tercatat di sini, yang kecil maupun besar seperti ini, ceklakalah aku, kan begitu, karena perbuatan dosa yang sudah dilakukan di masa lampau tadi. Diungkap kabeh semuanya, yang kecil maupun yang besar, tidak ada satu pun yang tersisa, tidak ada satu pun yang tertinggal. Dan bahkan di surat ini dijamin itu betul-betul disimpan. Ya kalau Allah menyimpan ya nggak bakal hilang. Kalau kita yang menyimpan mungkin kita lupa. Gawe akun niki pas bete lali, gawe akun itu pas bete lali, bahkan ATM suara tinggu ya pas bete lali dan sebagainya, itu terjadi manusia. Tetapi yang namanya Allah tidak akan seperti itu gitu loh. Nah ini tekankan betul, dan di sini dipisah betul ayat yang ke-16 dan sebelumnya tadi bicara tentang orang-orang yang curang tadi sejak awal itu tadi. Hakikat curang itu tidak iman kepada hari akhir. Kemudian ayat selanjutnya di sini itu bicara tentang orang-orang yang berbakti, yang kemudian catatan amalnya disimpan di dalam Illiyun tadi, ya, itu. Terus, dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak atau disegel. Laknya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, yakni orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? ya, jadi ayat 20 tadi sampai ayat yang keberapa tadi?
ayat 20 sampai berapa tadi? 26 gitu. 29 ya? Hah? Ya, sampai 28 ya. Bicara tentang orang-orang yang baik. Kemudian mix, setelah itu mix kan gitu. Nah, sekali lagi itu metodenya Allah untuk mengajar kita supaya kita bisa mengambil pelajaran dengan cara yang seperti itu. Hanya isunya dulu diungkapkan, isunya apa? Kecurangan. Kemudian mengingatkan mereka bagaimana? Diingatkan kepada kehidupan akhirat langsung gitu. Loh, kamu mau berbuat begitu itu gimana? Orang percaya kepada hari akhir kamu, intinya seperti itu. Diingatkan kepada hari kiamat dan gitu. Jadi banyak metodenya langsung seperti itu yang ditempuh oleh Allah itu kan itu. Coba kita bandingkan dengan misal saja surat Al-Adiyat, surat ke-100 ayat 5 sampai ayat terakhir, coba ayat 6 sampai ayat terakhir. Surat Al-Adiyat surat ke-6 sampai sana itu 11. Dari ayat 6 sampai ke 11. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Ya, jadi Allah mengumpulkan di situ problemnya ada di ayat ke-6, 7 dan 8. Itu 8 itu bahkan penyebabnya. Kemudian solusinya gimana? Solusinya dari ayat ke 9, 10 dan 11 itu. Yuk silakan. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Ya, sampai di situ dulu. Jadi persoalan yang diangkat oleh Allah di sini ini adalah manusia itu ingkar, tidak syukur, hanya kufur nikmat dan itu. Padahal nikmat yang diberikan Allah itu kan amat sangat berlimpah. La tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya kan gitu. Ya, dan keingkaran manusia tadi karena kufurnya terhadap nikmat Allah tadi, itu betul-betul dia sadari, dia pahami, dia lihat, dia ketahui itu di ayat ke-8 itu, di ayat ke-7 itu. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya itu. Sadar bahwa dirinya itu ingkar kepada Allah, sadar bahwa dirinya itu kufur terhadap nikmat Allah. Tetapi tetap diterjang gitu loh. Kenapa kau begitu? Jawabnya ada di sini, wa innahu likubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Jadi pahami betul ya bahwa di dalam hati kita itu hanya ada satu cinta saja. Cinta kita kepada Allah. Kalau hati kita itu sudah kita isi dengan yang lain selain Allah cintanya, maka harus dikuras dulu. Harus bertobat dulu. Harus ada muncul kesadaran untuk bertobat dulu, kemudian bertobat, baru kemudian diisi kecintaannya dengan cinta kepada Allah. Nah, kebanyakan manusia sudah seperti itu, sudah terlanjur. Ada yang cintanya kepada bola berlebihan, sehingga betul-betul siang malam yang diperhatikan bola. Kalau tidak Ronaldo, ya Messi, atau yang lainnya lagi, atau Mbappe, atau yang lain, dan sebagainya itu. Terus sama apa yang amat sangat dia nilai berharga itu ya segala sesuatu yang terkait dengan bola tadi. Ya, ada yang lain lagi yang sudah terlanjur mencintai uang, harta dunia, begitu rekosonya dia mencari uang, sungguh-sungguh mencari uang, ibaratnya 24 jam dalam sehari. Ya, dia gunakan betul-betul untuk mencari uang, istirahat hanya untuk tidur saja, besok gitu lagi. Ya, bahkan Sabtu Minggu pun juga dia paksakan dirinya untuk mencari uang karena dia menganggap uang itu amat sangat penting, lebih penting dari Allah. Ya, yang lain juga seperti itu. Apapun itu, yang mereka mencintai seni juga begitu. Ketopraknya ya semua mubang-mubang ngalor itu yang ketoprak. Ya, yang suka
jaipongan ya begitu, yang suka dangdutan campur sari juga begitu. Ya, ada narasumber saya itu yang hobinya itu karaoke, ya yang suka karaoke juga seperti itu. Naudzubillah. Ya, padahal kemudian kalau hati kita sudah terlanjur kita isi dengan yang lain selain Allah, kecintaan kita kepada Allah itu akan terhalang, akan terhambat. Sekali lagi, hati kita harus kita kuras dulu, atau kita bersihkan dulu, harus kita melalui proses pertobatan dulu untuk bisa memasukkan cinta kepada Allah itu, untuk bisa mengenal Allah. Karena yang selama ini yang kenal amat sangat berharga pengenalannya itu adalah dunia tadi gitu loh. Ya, Islam sudah menyederhanakan semuanya itu, Allah atau selain Allah, dunia atau akhirat, kan gitu. Itu aja. Kalau kita mementingkan Allah, ya otomatis yang lain di nomor dua kan. Cinta utama itu adalah Allah. Maka apapun selain Allah itu menjadi nomor dua. Bagi dia tidak begitu penting, kan gitu. Maka ketika cintaannya kepada Allah, dia menikahnya juga karena Allah, tidak menikah juga karena Allah, mencari uang karena Allah, tidak mencari uang juga karena Allah, berinfak karena Allah, tidak berinfak karena Allah, sholat karena Allah, tidak sholat juga karena Allah. Apapun karena Allah, gitu loh. Karena yang dicintai itu betul-betul Allah di sini, yang ada di hati itu adalah Allah. Ya, tetapi kalau sudah seperti ini, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sesungguhnya dia manusia itu amat sangat cinta kepada khair, harta yang berlebih-lebihan. Ya sudah pasti dia akan durhaka kepada Allah, sudah pasti dia akan kafir kepada nikmat, kafir kepada Allah. Ingat ya bahwa kafir kepada nikmat Allah itu juga sama dengan kafir kepada Allah, karena nikmat yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Jadi tidak sesederhana itu, ini kan tidak kafir yang sesungguhnya, ini kan kafir terhadap nikmat Allah saja. Oh sama saja hukumannya lasyadid, jadi amat sangat berat, dan itu nerakanya kan itu. Oke, teruskan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Nah, ini metode yang ditempuh oleh Allah tadi kepada orang-orang yang murid-murid, siswa, atau keluarga, atau siapa. Diingatkan kepada akhirat. Apalah yang lamu kita tuh siroma fil kubur. Maka tidaklah dia mengetahui apa yang di dalam kubur dikeluarkan, apabila apa yang di kubur dikeluarkan. Maksudnya nanti kiamat gitu, pada saat kiamat. Ya, pada saat hari berbangkit, maksudnya seperti itu. Wa khusilama fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada itu kemudian dilahirkan. Kita tidak bisa berdusta pada saat itu. Ya, dan bahkan tangan, kaki dan sebagainya itu betul-betul menjadi saksi bagi Allah itu untuk menegakkan kebenaran itu, sehingga tidak ada satu manusia pun yang lepas dari dari hukuman itu, karena yang menjadi saksi itu adalah dirinya sendiri, tangan, kakinya dan sebagainya, dirinya sendiri kan gitu. Naudzubillah. Ya, maka kemudian diingatkan dengan cara yang sama seperti yang ada di Mutaffifin tadi. Kamu tidak ngerti satu saat itu akan datang hari kiamat, yang pada saat itu orang-orang yang mati pun dibangkitkan, dan apa yang ada di dalam hatinya yang disembunyikan dan sebagainya itu akan dikeluarkan, dan tidak bisa berbohong pada saat itu kan itu. Ya, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka gitu loh. Jadi mengetahui bahwa mereka itu yang mereka cintai siapa, Allah atau selain Allah. Kalau yang mereka cintai Allah, maka amal-amalnya itu semuanya menjadi ibadah yang memang diniatkan karena Allah, karena cintanya kepada Allah kan itu. Tetapi kalau amalnya itu karena cintanya kepada selain Allah, ya Allah nggak ngasih apa-apa. Malah itu termasuk ke dalam kelompok syirik yang kemudian akhirnya tidak dapat
pahala malah dapat neraka. Alhamdulillah. Ya, mungkin suatu saat nanti kita bicara ini panjang lebar. Untuk ini kita cukupkan sampai di situ dulu. Itu aja saya kira Mas apa yang kita bicarakan tentang Allah sebagai Al-Muhsyi ini ya, Maha Penghitung itu. Ya, maka pahami diri kita itu senantiasa diawasi, dicatat tutur kata, perbuatan, amal kita. Maka harus hati-hati dalam konteks itu. Ya, hanya hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah sajalah yang kita ucapkan atau kita lakukan dan sebagainya. Jangan sampai kita durhaka kepada Allah kan itu. Berikutnya tadi untuk meneladani Allah ya sebagai Al-Muhsyi tadi, nah, maka kita betul-betul harus berusaha untuk menegakkan keadilan dalam keterbukaan. Ya, tadi sampai juga harus menggunakan timbangan yang sama supaya kita itu betul-betul adil dalam keterbukaan tadi kan itu. Betul-betul adil terhadap orang yang kita benci maupun orang kita cintai. Itu yang diharapkan Allah bagi setiap orang beriman itu seperti itu. Adil jadi dulu wa aqrabul taqwa ya. Dulu berlaku adil kalian wa aqrabul taqwa. Ya, itu adil itu dekat kepada kebenaran. Ya, maka kita perhatikan jangan sampai kemudian kita berbuat curang di dalam menimbang, menakar maupun bersikap tadi ya. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu Mas, apa yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan segitu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo silakan. Oke, ini ada pertanyaan yang harus disampaikan pada malam hari ini, tapi di luar tema Ustadz, tentang puasa. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita kan sebagai anak putri pasti setiap bulan tidak bisa penuh puasa 30 hari. Kadang sampai punya hutang puasa Ramadan 12 sampai 13 hari bahkan lebih. Di bulan Syawal kita semaksimalnya menyahur hutang puasa Ramadan dulu, baru menyambung puasa sunnah Syawal 6 hari. Nah, di situ kita mendapatkan waktu untuk puasa Syawal sudah di hari akhir. Kadang pas di hari ke-30 bulan Syawal, pas selesai puasa antara nyahur hutang puasa wajib dan sunnah selama 19 hari. Yang demikian apakah kita termasuk orang yang menunda-nunda kebaikan, Ustadz? Terima kasih. Ya, semaksimalnya ya. Jadi, tentang itu menunda atau tidak kan saya tidak tahu ya, itu kaitannya dengan hati kita masing-masing ya. Yang penting hati kita masing-masing itu sudah berusaha sungguh-sungguh semaksimalnya kan gitu. Kalau kemudian di akhir Syawal itu, pada hari terakhir Syawal itu, ada pilihan antara nyarutang dengan puasa Syawal yang baru 5 hari harus digenapi hari itu, ya diambil untuk Syawal dulu. Ya, karena nyarutang kan masih diberi kesempatan lama. Sedang Syawal ya hanya bulan itu. Sedang fadilah puasa Syawal itu kan besar sekali. Artinya puasa Ramadan yang kemudian diikuti dengan 6 hari, di puasa 6 hari di bulan Syawal itu kan dinilai oleh Allah seperti puasa selama 1 tahun. Ya. Artinya kan pada saat itu kita puasa selama 36 hari kira-kira seperti itu. Kalau pahalanya dilipat gandakan 10 kali, kan itu menjadi seperti puasa 360 hari. Artinya puasa 1 tahun kan gitu. Nah, kalau kita berhenti untuk puasa Syawalnya hanya sampai hari ke-5, kemudian kita gunakan untuk puasa nyaur puasa wajib, maka kita tidak dapat kesempatan itu, hilang begitu. Yang 5 hari pun hitungannya seperti apa kita tidak tahu kan itu. Tetapi kalau genapi dengan 6 hari yang jelas tadi, perhitungannya cetok. Ya, Rasul sudah memberitahukan kepada kita seperti itu kan. Jadi sekali lagi siapapun yang dia dihadapkan pada pilihan bahwa Syawal hari terakhir itu dihadapkan 2 pilihan, nyaur karena hutang puasa atau puasa Syawal, kalau saya menganjurkan puasa Syawal saja.
Ya, karena nyaur hari berikutnya masih bisa, sedangkan puasa Syawal sudah tidak bisa hari berikutnya. Ya, dengan puasa Syawal kamu jelas dapat jaminan oleh Rasul seperti itu, pahalanya dilipat gandakan seperti itu. Sedangkan kalau hanya puasa 5 hari kan tidak dapat jaminan yang seperti itu kan itu. Nah, sedang puasa nyaur tadi waktunya masih diperbolehkan panjang kan itu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mati pada hari itu? Kalau kita mati dalam keadaan itu, kita tidak mati dalam keadaan sial. Kita toh juga mati dalam keadaan puasa Syawal, dan kita juga tidak ada keinginan untuk tidak nyaur utangan gitu. Kalau Allah memanggil pada saat itu, ya sudah diterima padanya hukum dari Allah kan gitu kan. Yang jelas tidak bermaksiat kepada Allah kan gitu. Begitulah, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum dilanjutkan ke pertanyaan yang lain, barangkali ada saudara-saudari yang mau bertanya secara langsung dengan tema. Ya, saya Ustaz. Saya Ustaz Ari dari Wonogiri. Silakan Pak Ari dari Wonogiri. Silakan Mas Ari. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya juga pencerahannya tentang yang disampaikan tadi tentang surat Al-Mutaffifin. Kebetulan profesi saya adalah pedagang hasil bumi yang intinya dalam timbang menimbang kita pakai timbangan digital yang transparan, yang intinya tidak ada seperti orang-orang yang di luar kita. Memang profesi kita dari kecil pedagang sampai sekarang. Namun ada yang jadi ganjalan di hati saya, Ustaz. Dalam timbang menimbang, karena saya itu kirimnya dari pabrik ke pabrik, dan di pabrik itu ada repaksi atau potongan barang. Misalkan saya kirim itu satu truk, misalkan 10 ton, 12 ton gitu ya. Kita dikenakan potongan di pabrik itu 10%, bahkan sampai 12%. Sehingga kami dapat pelanggan kami, kita sampaikan apa adanya, bahkan nota saya tunjukkan di dalam pembelian kami di pelanggan kami. Terus terang untuk timbang menimbang, misalkan yang kita timbang itu pohung. Ya, pohung itu tentu repaksinya besar atau ya kisaran 10-12%. Sedangkan saat kali nimbang saya itu dengan kesepakatan dari awal, Ustaz. Jadi sekali nimbang potongan itu hanya 1 kilo per karung. Misalkan berat 50 kilo, berarti kita hanya mengambil potongan 1 kilo. Sedangkan mengalahkan 2 kali nimbang 1 kuintal, berarti kita hanya menimbang memotong 2 kilo. Sedangkan kita jual itu repaksi masih di atas 10 kilo per kuintalnya. Untuk cara saya yang seperti ini bagaimana Ustaz? Apa dikenakan surat Al-Mutaffifin atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sesuatu yang di lapangan itu yang banyak orang tidak paham kan itu. Nah, pabrik tadi itu mengambil 10-12% tadi kan untuk ngoyak penyusutan tadi. Betul enggak? Iya, betul. Karena memang akan terjadi penyusutan di dalam perjalanan karena ada penguapan, ada pengeringan, akan tergoyak penyusutan. Nah, dalam konteks itu pabrik dengan panjenengan itu sudah sepakat, artinya sudah deal di situ, sama-sama paham untuk menutup penyusutannya misal saja 10%. Artinya ada alim biridho, ada mengetahui keridoannya masing-masing, sama-sama ridho kan itu. Ya, maka kemudian panjenengan dengan petaninya itu sendiri kemudian sudah terbuka tadi, nota dan sebagainya sudah disampaikan apa adanya. Nah, tinggal petaninya ya atau tidak, artinya dia memahami itu dan menerima atau tidak. Kalau menerima ya sudah, artinya deal. Artinya tidak ada kecurangan atau tidak ada kedoliman, karena memang sudah sama-sama tahu, paham dan sama-sama menerima. Apalagi panjenengan sudah hanya ngambil 2%, 2 kilo dari 100 kan hanya 2% kan gitu ya.
2% saja, artinya masih jauh di bawah pabrik tadi. Dan boleh jadi karena ya bisa dimaklumi karena mungkin kan waktu penyimpanan dari panjenengan petani ke panjenengan ke pabrik mungkin tidak lama. Sedang di pabrik itu kan mungkin dia penyusutannya mungkin saja lah lebih banyak dan sebagainya karena lama, karena sesuatu yang lain. Jadi saya kira masih berada di dalam kewajaran soal penyusutan tadi. Nah ini juga yang terjadi dengan uang yang dikatakan sebagai ridho, yang saya tidak sepakat bahwa riba, yang saya tidak sepakat bahwa uang itu riba, karena memang uang tidak melibatkan timbangan dan juga takaran tadi. Ya, uang itu ada penyusutannya, ada inflasi, sama seperti itu tadi. Ya, sama seperti ketela tadi gitu. Nah, kalau ketela tadi diperlakukan opoanane seperti itu, pabrik jelas rugi karena dia menyusut, gitu loh. Nah, ada yang mau kan bisa seperti itu. Nah, kalau petaninya tadi tidak tahu bahwa di pabrik mengalami pengurangan seperti itu, petaninya juga akan komplain pada kamu, tidak akan mau dan sebagainya, dan gitu. Karena ada penyusutan maka sama-sama itu boleh dalam konteks ini. Nah, uang juga begitu. Uang itu ada dua macam nilai. Itu yang pertama adalah nilai tukarnya, kemudian yang kedua adalah nilai nominalnya. Nilai nominalnya 100.000, ditulis 100.000 ya selamanya 100.000, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu nilainya 100.000. Tetapi nilai tukarnya menyusut. Kalau umpamanya saja 1 juta hari ini, 1 juta 10 tahun yang lalu itu dapat 5 gram emas. Tetapi 10 juta sekarang ini setelah 10 tahun hanya 1 gram emas 24 karat. Itu nilai tukarnya turun dan itu. Maka orang yang pinjam kepada kita 10 tahun lalu 1 juta, setelah 10 tahun dikembalikan kepada kita, itu orang itu sudah dolim kepada kita. Harusnya berpikirnya begitu karena nilai tukarnya turun menjadi drastis seperti itu gitu loh. Ya. Sekali lagi nominalnya sama 100.000 tetapi nilai tukarnya itu menjadi berbeda ketika kita belanjakan. Saya pengalaman dulu ketika masih kecil itu kita inflasi itu tahun sekitar 65 66 itu. Ya, biasanya itu saya tuku lotek itu hanya dengan 1 rupiah saja merah waktu itu. Ya, sarapan beli lotek, gablok sama lotek gitu ya, istilahnya gablok gitu ya, kayak jadah tapi bukan dari beras ketan tetapi dari beras biasa ya, kayak lontong lah ya, tetapi gablok istilahnya. Itu 1 rupiah saja, tetapi saya tahu, hari berikutnya saya harus tidak mau beli 1 rupiah itu tidak bisa, harus 10, dia katakan begitu. Ya sudah, akhirnya balik rantau tidak jadi beli pecel karena hanya diberi uang 1 rupiah saja untuk beli itu, sedangkan penjualnya itu minta 10 pada saat itu gitu. Nah ini yang harus, maka artinya rupiah itu dihargai kan karena nilai tukarnya, tidak hanya sekedar nominalnya. Kalau nominal angka kan hanya sebagai patokan saja, tetapi nilai tukarnya itu menyusut. Karena menyusut maka harus ada metode untuk mengganti penyusut dengan keuntungan apa dan berapa persen misalnya saja seperti itu untuk menutup inflasi tadi. Jadi saya kira pas kebetulan kasusnya sejenis dengan ini. Insya Allah baik-baik saja Mas apa yang sudah kamu lakukan. Tapi terus dilaksanakan per individunya juga begitu, jangan sampai ada yang tidak tahu. Nah, kalau ada yang tidak tahu nanti kamu dituduh. Ya, ini kan sudah berjalan 30 tahun dagang itu. Jadi kesepakatan timbang menimbang sama pelanggan petani baik di kampung maupun di pasar udah ada kesepakatan dari awal. Jadi ya, untuk potongan-potongan itu kesepakatan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutup ya, Ustaz. Betul baik kalau sudah seperti itu. Kan tidak tertutup, ada petani yang baru atau orang yang tidak tahu dan sebagainya, maka perlu dijelaskan di situ supaya kita juga mendapat ridhonya dia gitu. Ya karena saya keliling ke kampung maupun di pasar itu sudah punya nama, artinya itu pedagang dari MTA. Jadi
udah dipandang yang paling jujur di antara pedagang yang lain, Ustadz, gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Terima kasih, Ustadz, atas pencerahannya. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan berkah. Iya. Barakallahu fikum. Iya, dari Pak Ari sudah. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya langsung? Masih ada waktu sisa sedikit. Kalau belum ada ke pertanyaan tertulis dari Facebook di luar tema, Ustadz. Iya, Mas, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, berapa jaraknya perjalanan kita disunahkan menyamakan qashar sholat? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Dari Bukit Tinggi, Ustadz. Ya, kalau yang dilakukan oleh Rasul itu kira-kira 12 km, tetapi Rasul tidak pernah menjelaskan dengan lisannya minimal dalam konteks itu, meskipun Rasul sekitar 12 mil gitu sudah qashar kan gitu. Jadi tidak ada aturannya, tentang waktunya juga tidak ada. Artinya ada Rasul selama ada sahabat itu sekitar 19 hari gitu ya. Tetapi ada juga yang sampai setengah tahun lebih dan sebagainya. Artinya karena tidak ada ketentuan, maka selama kita masih berstatus sebagai musafir gitu ya, seperti kalian yang tinggal di Korea, di Finlandia dan sebagainya, status kalian mungkin 2-3 tahun sebagai musafir, selama itu pula panjenengan masih punya rukhsah, mendapatkan keringanan untuk boleh jamak qashar, tayamum, kemudian tidak puasa mengganti di hari lain, kemudian itu masih diberikan kepada panjenengan. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelumnya saya Mustami mau bertanya, Ustadz. Ya. Apakah di MTA menganjurkan warga ngajinya untuk demonstrasi? Dan apa warga MTA pernah berdemo turun ke jalan? Sebenarnya hukum demonstrasi menurut Islam itu apa, Ustadz? Dari Jakarta, nyimak di Facebook, Ustadz. Ya, dulu kita pernah ikut demo diam gitu ya, dalam rangka membela saudara kita sama Muslim di Solo gitu ya. Kemudian berikutnya mau demo lagi. Ketika pertemuan guru daerah itu saya menyampaikan protes. Ya, pada saat itu sudah diputuskan di antara para pengurus semuanya itu, yang pertemuan akad siang sebagainya itu sepakat untuk demo membela satu ulama tertentu dari Solo yang di penjara, yang kita menilai itu didolimi dan sebagainya, membela dengan mau demo diam gitu, menutup mulut gitu. Kemudian saya mengajukan keberatan kepada beliau dengan berbagai argumentasinya, termasuk di situ katakan kita itu memiliki metode dakwah yang berbeda dengan Ustadz A itu atau Kiai A itu kan itu. Ya, kalau dakwah mereka itu kan saya menilai seperti nyamuk itu, nganging gitu, akhirnya dikepuk gitu ya, akhirnya ditepuk dan akhirnya sudah lumpuh kan itu. Kalau kita tidak banyak bicara soal ini itu, soal pemerintah ini itu memprotes ini itu kan kita tidak. Yang penting kita itu menyeru manusia kembali ke jalan Allah kan itu. Adapun pemerintah mau ini itu, kita kan tidak berpolitik praktis. Kenapa kita harus terlibat akhirnya menjadi seperti itu kan gitu. Nah, jangan sampai kemudian kita juga akhirnya terbawa oleh metode dakwah mereka yang saya katakan nganging, tidak pernah nyokot, malah akhirnya ditepuk dengan tangan, protes kan gitu. Kemudian beliau rapat lagi sama para pengurus semuanya itu, akhirnya disepakati untuk dibatalkan, tidak jadi demo pada saat itu. Pada saat minggu berikutnya saya ketika mau pertemuan guru daerah itu, di dalam ruang itu saya ditemui oleh ketua perwakilan
Sukoharjo pada saat itu Ustadz Darwito ya, bahwa apa namanya usul panjenengan diterima Mas, akhirnya tidak jadi demo kan itu. Jadi mudah-mudahan juga kita tidak menjadi kebiasaan untuk berdemo seperti itu. Kita bisa menampaikan tawasobil haq, tawasobisober dengan lebih elegan. Tidak di jalan-jalan yang kemudian akhirnya kesannya ekstrim dan sebagainya. Tidak di jalan-jalan yang akhirnya menimbulkan rasa was-was bagi pemilik toko, pemilik warung yang mencari nafkah di jalan dan sebagainya. Dan tidak terjebak oleh metode dakwah orang lain, karena kita memang berbeda metode dakwah kita. Gitu. Ya, saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktu sudah cukup Ustadz. Insya Allah akan disampaikan pertemuan selanjutnya. Kemudian laporan yang terakhir, yang tergabung dalam Zoom meeting ada 24 saudara. Yang menyimak dari Facebook ada 14, kemudian yang menyimak dari YouTube ada sekitar 30 Ustadz. Ya, mudah-mudahan bisa menambah pengalaman atau pemahaman kita semuanya dan kita semua bisa mengambil pelajaran yang baik. Kalau ada yang baik tentu datang dari Allah, kalau ada kekurangan, segala macam kekurangan tentu berasal dari pribadi saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Begitu aja saya kira apa yang bisa kita bicarakan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, alhamdulillah telah kita ikuti dan simak tausiah dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno, baru turun deh. Yang mana pada malam hari ini melanjutkan tentang Asmaul Husna, yakni yang ke-57. Untuk pertanyaan yang belum disampaikan, masih ada beberapa, kami mohon maaf karena kekurangan waktu, karena juga sudah cukup malam di Korea, sekitar pukul 11. Dan insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan selanjutnya kalau masih ada waktu. Kemudian terima kasih untuk partisipan yang bergabung dengan kajian Kompas Korea. Semoga tetap istiqomah dan bisa menambah wawasan ilmu agama kita. Dari kami cukup sekian. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Kajian akan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.